Assalamualaikum, Mbak Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Gimana kabarnya Mbak Ika? Alhamdulillah, baik juga Mbak. Mana Mbak, Surabaya aman? Alhamdulillah aman sekarang. Cuman masih jarang hujan aja sih. Jadi cuacanya masih apa panas gitu, kadang panas kadang dingin. Hmm, harus jaga kesehatan ya Mbak. Yes, terima kasih. Ya, boleh perkenalkan diri dulu nggak Mbak sebelumnya? Oke ya. Perkenalkan nama saya Nuriyulaika. Saat ini saya adalah karyawan di salah satu rumah sakit swasta di Surabaya. Saya sebagai Kepala Divisi Umum dan Logistik. Kemudian saya lulusan dari D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya dan lanjut lagi ke S1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Sudah? Sekarang kesibukannya apa Mbak Nurul? Kesibukan saat ini bekerja tentu saja. Jadi pekerjaan utama saya sebagai karyawan tadi. Kemudian saya dan suami saya punya usaha dalam bidang popok celana di yang kita baru mulai di saat pandemi ini. Hmm, awal mulanya gimana Mbak kok bisa jadi bisnis popok celana itu? Oke, awal mula kami dimulai dari awal pandemi ini di mana banyak sekali karyawan yang harus WFH. Nah, salah satunya adalah suami saya, sehingga kami mulai berpikir bagaimana caranya agar kami bisa menambah income kami. Jadi kami mulai dari merintis usaha-usaha dulu, mulai dari usaha gula, kemudian usaha makanan, dan akhirnya terakhir ini adalah popok celana. Dan pada saat ini kami sedang mencoba untuk mulai menawarkan penjualan masker medis ataupun non medis. Hmm, banyak juga ya Mbak usahanya. Alhamdulillah. Gimana Mbak ngatur waktunya itu kok banyak banget? Ngatur waktunya yang pertama uh, karena tentunya saya disupport banget ya sama suami. Jadi suami yang bagian pemesanan, kemudian pendistribusian, saya sebenarnya hanya membantu suami dalam mencari customer saja gitu. Jadi support suami itu sangat besar, support dari keluarga kita seperti itu. Jadi tidak akan terasa berat. Jadi kalau misalkan nih, kalau setelah pulang kerja ya mau nggak mau kita harus melayani yang pesan online dulu. Tapi semuanya kita kerjakan sama-sama sih gitu. Jadi nggak terasa berat bagi kita. Enak ya Mbak kayaknya usaha berdua Kalau gitu. single mungkin lebih berat lagi ya. Jadi kan harus apa-apa harus sendiri. Jadi harus mengorbankan waktu. Jadi misalkan nih pulang kerja atau pulang kuliah gitu kita harusnya sih biasanya istirahat. Jadi harus uh, bekerja kembali di rumah kan istilahnya seperti itu. Harus menghandle sendiri. Jadi ada waktu istirahat yang kita korbankan. Tapi ya itu memang apapun itu namanya usaha itu jelas kita harus ada yang dikorbankan, lalu pengorbanan waktu istirahat seperti itu. Ya Mbak, bener banget. Eh, awal mula tertarik untuk apa bisnis popok celana ini gimana sih Mbak? Oke, awal mulanya kenapa sih kok kami pilih adalah popok celana? Padahal kan awal-awal dulu kami sempat usaha gula, kemudian makanan gitu kan ya. Nah, jadi yang pertama adalah intinya pada saat pandemi ini kemungkinan daya beli masyarakat itu akan berkurang untuk kebutuhan-kebutuhan sekunder. Tapi untuk kebutuhan pokok, kebutuhan primer itu mereka masih terus berjalan gitu. Jadi kita pilih untuk kebutuhan yang menurut kami kebutuhan yang pokok yang harus ada dalam kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satunya adalah popok celana. Gitu. Yang kedua adalah kita lihat dulu, kami lihat di sekitar kita sasarannya itu sasaran dari penjualan itu siapa gitu.
kebetulan kan kami kan dalam masa-masa reproduktif ya, jadi kan banyak sekali teman kami yang memiliki anak, yang anaknya masih balita, masih bayi, seperti itu, yang membutuhkan popok celana. Nah, akhirnya kami berinisiatif, bagaimana kalau kami menjadi agen gitu, agen popok celana di Surabaya, yang kemudian akhirnya berkembang sampai saat ini, seperti itu. Kenapa kok nggak gula saja Mbak gitu? Kenapa kok nggak gula? Karena kan gula kan juga kebutuhan primer tuh, kebutuhan pokok gitu. Kalau gula itu naik turunnya sangat tajam. Jadi kita benar-benar sangat riskan dan penyimpanannya juga sangat riskan. Misalkan apa? Semut, ya kan yang pertama kalau di rumah gitu. Kemudian yang kedua naik turunnya. Jadi kita harus benar-benar tahu harga pasar. Jangan sampai ketika kita mendatangkan gula ini dalam jumlah banyak dengan harga yang mahal, tahu-tahu pasarnya anjlok tiba-tiba besoknya. Nah, itu kan akhirnya kan kita ada kerugian di sana, seperti itu. Tapi kalau itu adalah bahan pokok, kalau bahan pokok itu pasti dia naik turunnya sangat cepat. Tapi kalau seperti popok celana, itu memang kebutuhan yang tetap mengalir, tapi naik turunnya tidak se ekstrim kebutuhan pokok seperti telur, minyak, gula, dan lain-lain. Berarti harus ada strateginya ya Mbak kayak gitu. Ya, betul. Jadi kalau untuk membangun usaha, kita harus punya strategi. Gitu. Yang pertama, nih, jadi strategi yang pertama kita adalah kita harus menentukan dahulu, menentukan target pasar kita. Siapa target pasar kita? Biasanya kita paling mudah adalah kita bisa melihat dari sekitar orang-orang kita, dari teman-teman kita, dari tetangga kita, dari komunitas kita, seperti itu. Kalau kita memang komunitasnya itu adalah anak muda, maka popok celana ini mungkin tidak akan cocok, tidak akan pas gitu. Karena apa? Anak-anak muda kan masih belum punya anak ya kan. Mereka masih suka main-main. Lifestyle-nya masih sangat-sangat yang wah, yang pengen jalan-jalan, hang out seperti itu. Nah, apa yang cocok? Misalkan tas, usaha tas, kemudian usaha jam tangan, seperti itu. Kalau untuk yang mungkin kaum milenial yang anak muda. Tapi kalau seperti saya kan sudah menikah, rata-rata teman-teman saya juga sudah menikah, komunitas saya juga sudah jadi ibu-ibu semua. Nah, maka peluang untuk membuka usaha popok celana itu juga akan semakin tinggi, seperti itu. Itu adalah pertama target pasar. Ya, yang kedua adalah kita sesuaikan dulu budget kita, modal kita berapa, kita punya modal berapa yang harus kita kelola, seperti itu. Nah, kita harus tahu cara jual kita bagaimana. Apakah kita jual langsung, kemudian kita langsung dibayar, seperti COD ya. Jadi kita jual, kita langsung bayar. Atau harus dihutang sama orang. Kan ada nih kalau kita misalkan bekerja sama dengan perusahaan atau toko, atau bisa seperti marketplace, seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lainnya itu kan kalau ada orang beli, bayarnya nanti. Jadi uang kita itu tidak langsung kembali, seperti itu kan. Iya. Jadi kalau misalkan kalian mainnya di marketplace, paling tidak modal kalian harus 2 kali lipat. Jangan sampai barang kalian sudah laku semua, tapi uangnya belum kembali nih ke kita. Lah kita mau apa? Bisa kulaknya di mana gitu kan. Nah, tapi kalau kalian sistemnya adalah COD, langsung beli langsung bayar, kirim langsung bayar, itu lebih enak, perputaran uangnya lebih cepat. Kemudian yang kedua tadi adalah modal. Yang ketiga, strategi kalian itu saat ini memang sangat banyak ya strategi pemasaran online seperti itu. Karena di zaman sekarang, apalagi pandemi, orang-orang itu cenderung malas untuk jalan, untuk keluar membeli kebutuhannya. Jadi mereka lebih banyak bukan jalan-jalan pakai kaki, tapi jalan-jalannya pakai jempol. Mereka searching gitu kan, gitu. Ya, Mbak, Betul nggak? bener. Mbaknya juga begitu kan? Iya, Jadi bener, Mbak. mereka jalan-jalannya pakai jempol gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita itu main online bisnis online ya, bisnis online ini pun juga
ada risikonya. Karena di bisnis online kita itu betul-betul pasar sempurna istilahnya. Pasar sempurna di mana barangnya ini banyak dari kita, yang jual sama seperti kita, yang jual popok celana banyak, harganya pun variatif. Orang-orang jelas pakai hukum ekonomi, mereka akan memilih yang paling murah. Karena apa? Karena mereknya sama, apalagi ibu-ibu, tahu sendiri kan ibu-ibu. Ibu-ibu sukanya yang murah, kemudian ada promonya, ada diskonnya, gitu kan. Bahkan ada yang sampai menawar gitu itu, meskipun ada di marketplace juga ada. Jadi seperti saya di chat sama ibu-ibu. Padahal misalkan nih, kan gratis ongkirnya 50.000 ya. Nah, saya pernah dikirimi pesan seperti ini. Jadi, Mbak, saya bisa nggak harganya dinaikkan 50.000 pas? Nanti saya kasih uang 50.000, tapi nanti kembaliannya dikirim ya Mbak saat paketannya datang gitu. Jadi minta kembaliannya itu dimasukkan ke dalam paketannya. Sampai sekreatif itu Ibu. Ternyata zaman sekarang itu. Nah, jadi masalahnya di online itu saingannya itu sangat betul-betul kalau Anda tidak bisa menentukan harga yang sangat bersaing, ya mereka akan memilih yang lain gitu. Apalagi kalian baru pemain pemula. Nah, sedangkan seperti di Shopee ada star seller, kemudian di Tokopedia itu ada namanya sudah diamond gitu kan. Jadi orang-orang trust-nya, kepercayaannya, Mbaknya kalau milih barang pasti kan banyak milih yang ulasannya bagus kan. Sudah banyak ulasannya, bintangnya juga banyak, Banyak yang ratingnya gitu beli kan. Nah, biasanya. itu adalah tantangan bagi pemula, pengusaha online yang pemula. Karena apa? Usaha online pemula, ulasannya pasti sedikit reviewnya. Belum sebanyak usaha-usaha yang sudah berdiri terlebih dahulu. Jadi cara mainnya seperti apa? Ya mau nggak mau, kita harus mengiklankan dulu. Kemudian kalau sudah mengiklankan, kita sebaiknya melihat naik turun perkembangannya gitu. Kalau di Tokopedia itu ada namanya kata kunci yang sering dicari orang. Nah, itu kita juga harus pakai itu. Jadi jangan sampai kalian sebetulnya harganya murah, tapi hanya karena toko kalian tidak ada di atas, sehingga tidak terlihat oleh pembeli itu. Kalau di online mainnya seperti itu, karena jarang sekali orang yang kalau belanja online tuh scrollnya sampai bawah. Karena apa? Iya, Mereka akan mencari scroll atas yang ulasannya banyak, bintangnya banyak, padahal sebetulnya harganya mahal gitu. Jadi apa ya tadi itu kita pakai iklan dulu untuk pemain pemula. Ya mungkin kita harus merogoh kocek dulu, nggak apa-apa. Tapi itu kan untuk pengenalan agar ulasannya bertambah seperti itu. Tidak ada usaha yang langsung menanjak. Jadi usaha itu memang harus step by step. kita mulai dulu pelan-pelan begitu ya. Kita mulai dulu pelan-pelan. Kita kenalkan, kita branding dulu, bangun brandingnya seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi kalau main online ya. Kemudian yang ketiga tentunya kita harus mencari relasi. Jadi kalau kita mau usaha sendiri, kita nggak bisa usaha itu berdiri sendiri. Kita harus punya partnership dengan yang lain. Jadi semakin kita banyak komunitas, grup-grup jual beli, nah itu semakin di situ kita akan mendapatkan banyak rekanan, informasi, kemudian agen-agen kan berkumpulnya di seperti itu. Nah relasi itu juga kita bisa bertukar informasi seperti itu. Jadi selain kita mengejar customer, kita juga harus mengejar relasi dengan rekan yang lain gitu. Kalau saran saya sih hanya itu ya. Jadi
Ya, jadi yang pertama adalah tadi itu, apa Mbak Ika yang pertama tadi? Mencari target pasar, Hmm. kemudian yang kedua modalnya, yang ketiga adalah teknik kita, cara bermainnya, apakah itu mau online, ataukah kita mau main yang aman ya, langsung jual beli langsung itu. Yang keempat adalah kita harus punya relasi dengan orang-orang lain. Dengan bergabung di komunitas, dengan bergabung di grup-grup, gitu. Rumit ya Ada Mbak lagi yang mau berarti. ditanyakan? Mm-mm. Rumit banget ya stepnya. Kenapa? Buat rumit banget stepnya buat apa buka bisnis itu. Jadi buka bisnis itu nggak seinstan yang seperti dibayangkan orang-orang. Kita harus punya effort. Kita harus punya passion dalam bisnis itu. Jangan sampai bisnis itu setengah-setengah gitu kan. Jangan sampai bisnis itu cuman ikut-ikutan orang. Lihat orang, orang ini kayaknya udah sukses. Nah, orang sukses itu nggak langsung sukses. Kecuali Anda adalah punya memang dari keturunan 7 turunan nggak habis-habis hartanya, kalian tinggal melanjutkan. Tapi kalau kalian mulai mendirikan itu dari nol, ya itu kita harus butuh usaha gitu. Orang lain mungkin memandangnya bisa jadi hanya ikut-ikutan, nah itu nggak bagus gitu. Kita utamanya bisnis itu harus diniati dulu, diniati memikirkan keuntungan, kita harus memikirkan risikonya juga gitu Mbak Ika. Iya. Kadang kan orang melihat kan hasilnya aja Mbak, nggak prosesnya. Jadi ya nggak tahu kan gimana sebelumnya gitu. Iya betul, padahal untuk kita bisa berkembang pun kita juga butuh usaha seperti itu. Karena sekarang banyak sekali pesaing-pesaing, apalagi saat pandemi ini. Orang yang biasanya hanya sebagai karyawan seperti saya, akhirnya punya pemikiran, wah kita harus mencari peluang lagi gitu Hmm. dalam pandemi ini. Apalagi kan bau-baunya Indonesia ini sudah ekonominya sudah hampir resesi ya. Jadi bagaimana sih cara kita untuk bertahan selama pandemi, padahal kita sendiri belum tahu nih pandeminya nanti sampai kapan akan seperti ini begitu. Ya, berarti harus pinter-pinter cari peluang ya Mbak, biar apa bisa bertahan. Betul. Jadi harus pintar cari peluang. Nah, peluangnya dapat dari mana ya tadi itu? Dari sekitar kita saja kita sudah bisa mencari peluangnya apa. Kalau misalkan nih di kota mayoritas anak-anak muda ya mereka pasti sukanya masih hangout. Jadi mereka masih suka uh, jilbab, baju, jam tangan seperti itu kalau anak muda kan. Tapi kalau ibu-ibu mereka lebih memikirkan ke anaknya. Mungkin apa yang perlengkapan baby dan lain-lain sebagainya, peralatan masak itu mungkin juga perbedaannya ada di wilayah Anda. Misalkan kalau saya di kota, misalkan Mbak Ika di desa, mungkin kebutuhan mereka juga berbeda gitu. Ini misalkan sabun cuci piringnya itu pakai sunlight gitu, yang sabun cuci cair. Tapi mungkin di desa beda, pakai sabun colek aja sudah cukup, misalkan begitu. Jadi kita juga harus menyesuaikan dengan di mana kita berada. Tapi Jangan di desa sampai juga, kita di mana? tapi di desa Kenapa, juga Mbak Ika? sama Mbak. Kehidupannya itu udah kayak kota gitu. Sudah Jadi kayak kota ya sekarang eh, ya. Berarti bagus sekali. Sekarang sudah ada pemerataan berarti kan. Kalau dulu ya, kan mungkin sangat gap-nya sangat tinggi, jadi mungkin desa sama kota mungkin berbeda. Tapi itu mungkin di desanya Mbak Ika, mungkin karena desanya Mbak Ika sudah maju. Coba Mbak ya, Ika lebih ke pelosok lagi kan, begitu. alhamdulillah. Loh, tapi loh Mbak, itu apa? Orang-orang pelosok itu malah apa ya? Banyak yang suka kota-kotaan gitu Oh gaya hidupnya. gitu. Ya mungkin mereka sendiri juga, ya tadi itu sih mereka sendiri sebetulnya apa ya?
gaya hidup ya kalau saya rasa. Mm, Mungkin sekarang benar. yang harus diketahui tidak semua usaha tetap bisa gitu. Tetap tidak semua usaha itu bisa dilaksanakan di desa. Contohnya nih misalkan Anda berjualan apa high heels. Bagaimana kalau di desa kira-kira? Apakah bisa kalau jualan high heels? Kemudian Anda berjualan gaun pesta dengan gemerlap-gemerlip seperti itu. Jadi tidak semuanya. Misalkan nih, bisa Anda berjualan usaha sepatu, tapi tidak semua model sepatu cocok pada wilayah Anda seperti itu. Kecuali kalau Anda jualan online. Kalau online yang melihat adalah seluruh Indonesia. Tapi kalau untuk lokal, untuk wilayah Anda sendiri, Anda harus menyesuaikan dengan kebutuhan di wilayah Anda tersebut. Hmm, iya Mbak, benar. Kayak kebutuhan sabun mandi. Sabun mandi kalau di kota itu mungkin penjualan sabun mandi yang cair itu masih banyak. Tapi kalau di desa apakah sebanyak itu kebutuhannya? Apa tidak lebih banyak sabun mandi yang padat? Itu perlu dianalisa terkait kebutuhan yang ada di wilayah tempat toko atau usaha itu berada. Hmm, iya susah Mbak memang kalau menyesuaikan kehidupan di desa itu. Nggak semua apa Bisa, ya, tapi tetap bisa. Tetap bisa. bisa, bisa. Itu tokeknya kayaknya mau ikut seminar juga. Iya, musim. Dia mau ikut ngomong sebenarnya. Ikut diskusi, mungkin dia Iya. Kak Tokek. Jadi Banyak loh sini tetap Mbak yang bisa, usaha gitu. Tokek ya. Heeh. Jadi tetap bisa, tetap bisa. Jadi usaha apa sih yang bisa dikembangkan di pedesaan? Kan banyak UKM, UKM apa UMKM seperti itu. Usaha sayur pun dari kota pasti ngambilnya dia di pedesaan, mau itu wilayah mana, wilayah Batu atau apa. Nggak mungkin di kota kita menanam sayur sendiri kecuali hidroponik kan, karena kita tidak ada lahan. Jadi usaha-usaha itu harus kita gali apa di desa Andai. Apakah itu batu alam atau itu semacam usaha kerajinan batik atau itu kerajinan tangan, itu yang harus kita kembangkan di situ. Nah, pasarnya apa? Kalau batik ya nasional, bahkan bisa sampai mancanegara. Jadi tidak hanya di wilayah Anda saja. Kalau untuk wilayah Anda, mungkin bisa menggunakan di tempat-tempat tertentu, misalkan tempat wisata Anda berjualan batik seperti itu. Jadi untuk membuka usaha di pedesaan pun di saat pandemi, saya rasa itu sangat memungkinkan. Betul, saya rasa sangat memungkinkan untuk usaha di bidang apapun gitu di desa, meskipun dalam keadaan pandemi gitu. Eh, kalau apa usaha yang beredar itu sekarang itu apa ya online itu Mbak. Banyak juga yang apa ya kayak Hmm, delivery order makanan gitu itu udah banyak di sini. Meskipun pakai tenaga betul. itu ya. Mm-mm. Nah, kita juga perlu untuk apa menarik pembeli kalau memang misalkan dengan online berupa marketplace atau dengan online berupa pesan layanan antar oleh platform tertentu, kita harus sekreatif mungkin intinya. Kalau misalkan kita ingin usaha makanan, nah ini apa? Bakso bakar misalnya kan, atau pentol bakar, atau di sini di Surabaya ada martabak, isinya bukan mie, martabak isinya tulang, martabak isi usus, begitu. Jadi membuat orang-orang itu tertarik untuk membeli. Gimana sih rasanya mereka penasaran. Itu perlu adanya kreativitas juga dari teman-teman gitu kan, dari kalau memang mau
usaha online karena apa ya tadi itu persaingannya sangat bebas sekali gitu. Pasar yang sempurna kalau di usaha online itu. Anda memiliki merek yang sama, kemudian merek barang yang sama, kemudian tipe barang sama, tapi harganya selisih Rp500 saja. Kemungkinan pembeli itu akan memilih yang lebih murah. Pembeli itu tapi bisa jadi kalau misalkan Anda ini pemain lama ya, saya bilang pemain lama mungkin usaha yang sudah dirintis lebih dulu gitu. Usaha Anda lebih dikenal terlebih dahulu. Nah, pembeli itu mungkin akan lebih loyal kepada Anda karena apa? Ya, tadi kembali lagi, ulasan Anda lebih banyak, rating Anda sudah sangat tinggi, kemudian Anda juga apa ya, jadi ada kepercayaan dari pembeli itu. Jadi selisih Rp500 pun nggak apa-apa, yang penting saya percaya. Daripada ke usaha-usaha baru yang nilainya murah, tapi mereka masih agak takut, jangan-jangan nanti kena tipu, atau jangan-jangan barangnya tidak sesuai, seperti itu. Jadi banyak sekali kalau trik untuk main online. Online itu memang betul, kalau memang kita sudah berjalan, dia akan datang sendiri para pembeli itu. Tapi untuk merintisnya, itu kita harus sangat memikirkan dari segi biaya yang jangan sampai merugikan kita, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana caranya pembeli melirik produk-produk dari kita sendiri. Iya, Mbak, bener banget. Sekarang itu kok apa masyarakat desa itu udah pinter-pinter gitu loh, milih sesuatu yang bagus. Nggak apa ya, nggak mandang Mm-mm. murah gitu. Mm-mm. Iya. Jadi yang orang itu yang pertama murah oke masih tetap, tapi mungkin kepercayaan kalau di online shop itu kita lihat dari ulasan, dari rating bintang seperti itu. Dan Iya, dari tadi itu pencarian pertama ya. Jadi semakin dia ada di toko peringkat paling atas ketika pencarian, yaitu mereka pasti akan dilihat pertama kali. Jadi mungkin untuk pemula itu akhirnya akan merogoh kocek untuk adanya iklan atau ads, kemudian promo-promo, kemudian cashback seperti itu. Tapi nggak apa-apa, itu hanya yang penting kita jangan sampai rugi gitu. Tetap semua diperhitungkan kalau untuk main online. mm-mm. Semua pasti ada risikonya. Iya, betul. Tapi tadi itu kalau saran saya untuk usaha yang pemula begini ya, jangan sebaiknya sih tidak full di online, tapi kita juga melayani offline gitu. Nah, untuk offline-nya sendiri berarti kita harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat setempat. Jadi untuk misalkan pasti karena kalau kita baru bermain online, pembeliannya tidak akan selancar yang dikira gitu. Mungkin kalau kadang ada yang beli, kadang ada yang enggak gitu untuk awal-awal pembukaan online. Nah, akhirnya kita harus punya backup dari yang penjualan offline itu tadi gitu. Nah, kalau kebutuhan barang itu sendiri tidak dibutuhkan di wilayah Anda, nah itu yang agak kesulitan kita dalam memasarkan offline gitu. Jadi saran saya tetap kita harus menentukan kebutuhan apa, kita harus menganalisa kebutuhan pasar, kemudian target pasarnya siapa, dan kita harus menjalin hubungan dengan Relasi, orang lain, relasi, relasi. Ha-ha. betul, menjalin menjalin relasi dengan yang kita bisa saling bertukar informasi, kemudian masuk ke grup-grup komunitas. Di usahanya Mm-mm, Mbak Nurul tadi yang pok celana. Hmm, mm-mm. apa ya? Ya, kemudian saya juga ada ini sih, ada sedikit masukan. Jadi kalau misalkan nih kita mungkin barang-barang yang pada saat itu sedang ngetren pasti akan tinggi-tingginya pencariannya. Kemudian harganya akan tinggi karena permintaannya sangat tinggi. Contohnya apa? Saat pandemi ini masker, ya kan? Ya, Masker dulu harganya murah, tapi saat pandemi dia akan meningkat pesat. Kemudian penjualannya seperti kacang goreng, sangat banyak sekali. Tapi sekalinya biasanya kalau yang sistemnya seperti kacang goreng itu pasti dia tidak akan lama.
dia pasti akan langsung jatuh drop turun. Akhirnya ada yang sampai berani jual rugi seperti itu. Nah, jadi saran saya untuk ingin usaha ya tetap tadi itu melalui tahap-tahap yang tadi itu. Jadi jangan hanya asal ikut-ikutan orang. Oh, banyak sekali yang jual masker misalnya, ikutan jual masker gitu. Kemudian kita mendatangkan barang masker banyak gitu kan. Ternyata jatuh harganya. Nah, karena sistemnya kacang goreng itu dia sekalinya digoreng ya sudah gitu. Saat hangat-hangatnya dia akan banyak yang membeli. Tapi kalau sudah dingin ya dia tidak akan sehangat itu, harganya akan jatuh. Sedangkan kita terlanjur membeli barang itu banyak seperti itu sih. Iya, kayak awal mula corona itu kan masker sangat mahal banget ya, Mbak. Sekarang kan Iya. udah Kan sudah nggak lumayan terlalu kan. Nah, itu. sejatuh itu gitu. Jadi kalau jadi kita tetap perlu harus hati-hati dalam memilih gitu. Jangan sampai kita itu hanya mindsetnya hanya mencari untung, hanya ikut-ikutan gitu. Dalam usaha itu kita harus benar-benar menganalisa kebutuhan orang agar usaha kita ini tetap berjalan, tetap stabil, tetap berjalan gitu. Jangan bulan ini, bulan depan usaha itu, bulan depan usaha itu, akhirnya brandnya susah. Iya. Masyarakat, pelanggan Anda itu akan susah. Sebetulnya toko ini jualan apa sih? Kok kalau bulan bulan ini itu sawah apa toko gitu kan? Nanti mikirnya. Oke, kalau sawah mungkin kalau musim panas itu akan panen apa gitu kan? Kalau musim apa bulan ini panennya apa gitu. Nah, tapi kalau toko tidak bisa seperti itu karena kita harus punya brand. Misalkan toko saya Golden Bee. Nah, Golden Bee ini jual apa gitu? Produknya apa? Apakah itu bayi, tampatan bayi, ataukah itu peralatan medis, apakah itu sayur-sayuran, itu dia harus orang itu jadi punya brand, misalkan seperti Nike atau Adidas atau Eiger, itu dia kita punya brand. Nggak mungkin kalau toko Eiger terus kita beli makan sate di sana, nggak ada. Warung sate nama Eiger, toko restoran nama Eiger, jual sate itu nggak ada. Jadi ya itu itu usaha yang memang betul-betul kalau kita memang ingin menekuni menjadi usaha kita agar bisa berkembang, dikenal banyak masyarakat, seperti itu. Jadi bukan hanya ikut-ikutan, melihat orang itu rame, kemudian kita ingin ikut-ikutan rame gitu. Tapi bagaimana cara kita usahanya tetap survive, berkembang, kemudian nanti bisa mencapai target-target gitu. Kita bisa buka cabang lebih banyak seperti itu. Itu salah satu poinnya. Mm-mm. Intinya harus konsisten ya, Mbak. Harus konsisten. Nah, apapun itu ditekuni karena usaha itu bukan hal yang instan. Jadi ditekuni, harus sabar. Jadi susah senangnya bisnis online ini apa, Mbak? Tadi udah apa belum ya? Belum. Jadi Nah, susah senangnya dari bisnis ya. mm-mm. Kalau usaha sendiri gitu kan maksudnya susah senangnya apa gitu. Iya, iya. Susah senangnya itu ya kalau dari usaha saya sendiri, popok celana itu kan, nah karena saya ini bukan ambil dari pabriknya langsung, tapi dari trader. Nah, akhirnya susahnya itu adalah ketika barang itu kosong, ya saya juga barang gitu. Jadi stoknya kosong, kita tidak bisa pengiriman. Susahnya lagi nih, misalkan ada beberapa customer yang beli gitu kan, tapi ternyata alamatnya palsu atau takutnya dengan penipuan seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Susahnya juga tantangannya ya. Kalau tantangannya itu kita tadi berlomba-lomba bagaimana kita bisa memasarkan produk kita, itu tantangan. Kemudian kalau senangnya ya jelas seneng. Semuanya harus kita nikmatin, mau itu tantangan, mau itu susah, semuanya harus kita nikmati sebagai apa? Sebagai itu adalah salah satu
pengalaman kita. Jadi tetap harus dinikmati. Mau kita ada kesusahan, mau kita ada tantangan di lapangan, yaitu akan menjadi ilmu untuk kita. Jadi tetap harus kita nikmati. Jadi nikmat itu bukan hanya memperhitungkan profit dan laba kalau menurut saya. Nikmat itu banyak yang harus kita syukuri. Kita masih bisa membuka usaha, itu salah satu nikmat gitu. Kalaupun nanti misalkan nih ternyata labanya tidak sesuai karena ada peningkatan atau peningkatan harga kan, kemudian misalkan nih kita beli harganya mahal, ternyata turun nilainya seperti itu. Nah, berarti kan nanti labanya kemungkinan tidak akan sesuai dengan target kita, tapi nggak apa-apa gitu. Karena itu memang sudah risiko. Jadi kita nikmati sebagai pengalaman. Jadi kalau misalkan barangnya itu kosong, ya berarti stok kita harus banyak. Biasanya kan kalau Bopo itu kosongnya di akhir atau awal bulan. Jadi di pertengahan bulan itu, di minggu-minggu ketiga, kita harus stok. Stoknya harus banyak, sampai bisa ke minggu kedua. Seperti itu. Berarti itu stoknya nunggu pesanan dulu apa emang Mbak Nurul yang menyediakan gitu? Menyediakan. Jadi stok itu menyediakan. Tapi kalau misalkan barang itu sudah kosongnya dari yang dari gudangnya itu sudah kosong, memang kosong ya. Akhirnya kan kami juga ada lead time, ada waktu tunggunya lama di situ. Nah, padahal dalam waktu tunggu itu sudah banyak pesanan dari pelanggan yang masuk. Nah, akhirnya apa ya, kita otomatis risikonya adalah kalau memang pelanggan mau menunggu, ya silahkan. Tapi kalau mau mencari yang lain, agen yang masih punya barang banyak, ya akhirnya kita lepas gitu kan. Itu nggak enaknya. Akhirnya solusinya adalah kita harus memenuhi stok terus. Kalau misalkan kita sudah minggu ketiga gitu, ya kita datangkan barang lebih banyak. Misalkan lebih banyak, kemudian yang penting bisa sampai ke minggu kedua bulan depannya. Yang penting di minggu pertama sama minggu terakhir itu stoknya aman. Itu kalau di Papua Celana. Tapi kalau suka dan duka secara keseluruhan, sebagai pengusaha, sukanya kita banyak ini ya, banyak relasi. Jadi bisa bertukar pikiran dengan para pedagang-pedagang lain. Tapi dukanya ya tentu saja kita harus mengorbankan waktu istirahat kita, kemudian kita harus menambah uh, nilai kita yang harusnya, misalkan nih kita punya uang untuk rekreasi gitu, tapi kita nggak bisa mengeluarkan itu semua, ya kita harus masukkan ke menambah modal gitu. Dukanya juga kalau misalkan nih, kalau orang-orang pengennya jalan-jalan setiap weekend gitu kan, setiap akhir minggu jalan-jalan. Nah, kalau usaha sendiri kan malah weekend itu biasanya banyak pembelinya gitu, karena kan customer pada libur semua ambil barang begitu kan. Jadi kita waktu untuk weekendnya juga berkurang. Nah, itu juga salah satu duka, tapi nggak apa-apa sih, semuanya tetap harus kita nikmati seperti kata saya tadi. Iya. Banyak ya Mbak suka dukanya berarti. Banyak, makanya tadi saya jelaskan kalau mau berjualan, mau punya usaha sendiri itu harus diawali dengan niat, bukan hanya sekedar ikut-ikutan gitu. Iya, harus siap mental. Betul, siap mental, apalagi menghadapi pelanggan gitu kan. Karena kan nggak semua pelanggan itu sabar, nggak semua pelanggan itu bisa mengerti penjual gitu. Jadi Berarti kita kalau juga harus. Berarti kalau Gimana? stoknya nggak ada, terus ada pelanggan yang komplain gitu gimana, Mbak? Oh ya, nggak ada sih, karena kan kita kan sistemnya bisa pesan tapi tidak mengikat, kita tidak menerima DP dari mereka, kemudian kita tidak menerima seperti ada ikatan perjanjian seperti itu. Jadi kalau memang mereka ingin urgent, membutuhkan barang yang urgent segera, ya kami nggak apa-apa kalau mereka harus mencari agen yang lain yang ada di kota ini. Tapi kalau misalkan memang
mereka itu mau menunggu ya alhamdulillah gitu. Tapi kami memang sistem kami tidak ada DP di muka ataupun tidak ada perjanjian tertentu. Hmm. Berarti sistemnya kalau ada barang ya ada uang gitu ya Mbak ya? Ya, ada barang, ada uang itu untuk offline ya. Tapi kalau online kan jelas kita ada rekening bersama, jadi tidak dananya baru diteruskan ke penjual setelah barang itu diterima oleh pembeli. Hmm. Berarti sistemnya ini beda-beda ya Mbak antara offline sama online? Iya, tentu saja beda. Kalau offline kan kita bisa COD. Barang dikirim, uang diterima, perputaran uangnya menjadi cepat. Tadi kan sudah saya jelaskan, kalau untuk perputaran uang lebih cepat kalau offline. Nah, kalau kita jualan di marketplace, online, itu kan kemungkinan, ya kayak seperti Tokopedia atau Shopee, itu kan barangnya itu harus sampai dulu kepada pemesan kan. Yang Hmm. pesan itu harus menerima barang, dicek, baru kemudian dikonfirmasi bahwa barang dalam kondisi baik, baru uang itu diteruskan ke rekening penjual. Hmm. Sehingga perputaran uangnya mungkin memang agak lambat di situ. Tapi kan ada ya Mbak yang itu apa langsung beli langsung bayar kan juga ada yang marketplace itu. Berarti ini sistemnya Ada. sistemnya barang dulu baru ada uangnya gitu ya. Tergantung. Kalau kalau di marketplace itu tergantung dari sistemnya. Misalkan Lazada atau Blibli tergantung dari developernya, developer di aplikasinya itu. Ada Hmm. yang COD juga. Tapi yang jelas kalau setahu saya kalau yang untuk sistem marketplace itu biasanya mereka punya rekening bersama. Jadi ketika pembeli ini mentransfer uang, itu tidak akan langsung ke rekening pelanggan, tapi dia akan masuk ke rekening bersama terlebih dahulu, baru ketika barang itu diterima oleh pembeli, baru uang itu diteruskan. Bahkan bukan hanya baru diterima ya Mbak, kalau misalkan pembeli ini tidak segera mengkonfirmasi bahwa barang ini diterima dalam kondisi baik, maka uang itu tidak akan segera cair ke penjualnya. Gitu. Jadi bisa menunggu sampai maksimal 2-3 hari baru uang itu diteruskan ke penjual. Hmm. Memang sistemnya seperti itu. Tapi kalau kita sendiri yang mengelola, kita pembelian lewat offline, ya tadi lebih enak lagi karena perputaran uangnya lebih cepat. Jadi eh, apa? Kita bisa lebih cepat gitu mendapatkan uang untuk membeli ulangan kembali begitu. Hmm. Selama ini ada yang pernah retur nggak sih Mbak? Kalau ada itu gimana sistemnya? Kalau retur, alhamdulillah kita sampai saat ini juga belum ada. Dan juga belum pernah ada yang komplain terkait barang kita. Karena kalau untuk pembelian kartonan kan jelas ada segelnya. Hmm. Jelas tersegel. Nah, sedangkan kalau pembelian ecer, kita benar-benar harus memastikan yang pertama ukurannya apakah sudah betul. Yang kedua, kondisi kemasannya, apakah ada lubang ataukah sobek, seperti itu. Jadi jangan sampai barang itu diterima ke customer dalam kondisi rusak. Hmm. Menurut Mbak Nurul nih, selama jadi agen Pampers, popok celana, itu Mm-mm. yang paling banyak itu pemesanan online apa offline, Mbak? Offline. Hmm. Offline, karena apa? Kalau di online, pembeli tidak bisa beli banyak. Hmm. Mereka dibatasi oleh beban timbangan, gitu. Kalau Oh, mereka ada beban timbangannya, kalau di marketplace, kalau di online, gitu kan. Jadi pembelian lebih dari 2 bol, mereka bisa menambah uang ongkirnya akan lebih banyak, gitu. Tapi kalau offline, mau berapapun, mau itu tiga karton, 10 karton, kita layani dengan ongkir yang tetap. Bahkan kita ada strateginya, kalau dari usaha saya, kita menggratiskan ongkir untuk pembelian minimal berapa karton gitu. hmm. Jadi ada strateginya. Jadi usaha itu perlu strategi. Ya tadi itu agar kalau di online kan kita harus ada iklan, kemudian hmm, eh, kalau setelah iklan, kemudian kalau di online itu nanti kita ada broadcast, misalkan seperti itu.
Tapi kalau di offline ya kita strategi kita apa? Misalkan gratis ongkir, kita kirim ke rumah pelanggan langsung dengan minimal pembelian berapa, dapat potongan berapa, gratis ongkirnya berapa. Gitu. Hmm. Ada yang mau ditanyakan lagi? Hmm. Kan tadi kan itu apa? Ada strategi gitu kan, Mbak. Itu udah di apa? Perhitungkan nggak sih untung ruginya? Tentu sudah diperhitungkan. Jadi kita sebelumnya itu kita harus menentukan kira-kira laba bersih berapa sih yang ingin kita dapatkan gitu kan. Dari laba bersih minimal, dari laba bersih minimal yang ingin kita dapatkan itu kita bagi ke jumlah barangnya, jumlah barang yang kita jual itu. Nah, ketemunya berapa unit cost-nya, itu harus kita perhitungkan dari apa? Pertama tenaga. Tenaga kita harus dihitungkan, tenaga angkat-angkat kita, tenaga transportasi kita. Yang kedua adalah kresek, jangan lupa. Makanya kalau kita di toko-toko tertentu, itu kan kreseknya dicek kena charge sendiri kan, begitu. Kita juga seperti itu. Kemudian dari biaya-biaya tersebut, ya kita kan ambil laba bersih tadi itu, kalau memang kita pakai apa? Oh, sistemnya adalah misalkan pembeli yang ecer, yang hanya membeli 1 bol, 2 bol, itu kita kenakan harga yang tinggi, harga yang lebih tinggi. Kemudian nanti kalau misalkan beli semakin banyak, kita kurangi harganya sampai dengan laba minimal kita tadi itu. Itu Hmm. salah satu caranya. Tapi itu kalau misalkan untuk barang-barang yang jumlahnya kapasitasnya banyak ya, dengan seperti yang misalkan celana berapa karton seperti itu. Tapi kalau misalkan baju beda lagi. Baju kan series ya, biasanya baju, celana, pokoknya yang dia itu garment yang kain itu jilbab itu kan series warnanya biasanya. Jadi satu paknya misalkan isi 12 gitu kan. Mm-mm. Nah, untuk pembeli pertama, Anda harus mengenakan laba bisa sampai 2 kali lipatnya. Mm-mm, Kemudian, bener. karena apa? Keuntungannya adalah pembeli pertama itu bisa memilih warna, memilih, pokoknya bisa memilih warnanya, kemudian modelnya kan Ukuran. masih, Mm-mm. warnanya masih lengkap kan. Nah, Mm. tapi untuk baju yang stoknya tinggal sedikit, tinggal 2, tinggal 3, nggak apa-apa kalian nggak usah ambil laba sama sekali pun boleh. Karena apa labanya sudah diambil di baju yang pertama dibeli tadi itu. Mm. Gitu. Jadi kalau Iya. misalkan baju seperti itu. Karena baju pun kalau semakin lama tidak terjual, warnanya akan semakin pudar. Mungkin memang baju, sepatu, tas itu kan tidak ada expirednya kan. Tapi yang di expirednya apa? Modelnya. Ah, bener, Mbak. Mungkin bulan ini model sepatunya yang lagi in itu sepatu yang langsung apa yang terbuka belakangnya misalkan, atau yang ada pitanya, atau yang warna apa, atau yang wedges, atau yang flat, atau yang langsung slip on gitu. Beda-beda kan. Tapi bulan depan beda lagi modelnya. Nah, expirednya barang-barang yang seperti itu ada di situ. Itu pertama. Yang kedua, expirednya mereka adalah dari warna. Jadi kalau tas itu semakin lama karena kena suhu ya. Karena misalkan penyimpanan kita nggak bagus, kena suhu, panas dingin. Itu akhirnya dia warnanya akan pudar. Gitu. Nah, makanya kalau sudah barang yang lama, barang yang sudah stoknya tinggal 1 2 ya mau nggak mau dijual dengan harga yang memang tidak mengambil keuntungan sama sekali gitu. Bahkan untuk orang-orang yang punya gudang besar, bahkan mereka mengobral barang-barang tersebut.
Makanya banyak kan kadang ditemuin obral sepatu, obral itu karena memang stoknya sebetulnya tinggal sedikit dan itu model-model yang bukan sudah Udah model lama. yang lagi ngetren. Iya, Mm-mm. sudah agak lama. Bukan berarti lama bertahun-tahun yang lalu bukan, tapi bukan model yang lagi in gitu. Bener. Tapi itu loh apa? Memang sih dulu aku pernah diceritain sama budeku juga jualan batu gitu Mbak. Memang sistemnya. Hmm. Mm-mm. Oh gitu ya. Iya, jadi seperti itu. Jadi apapun itu mau baju, itu yang barang-barang yang nggak ada expirednya ya. Mm. Tapi expirednya yang berupa tadi itu tren dan warna yang akhirnya memudar. Tapi kalau seperti Mami Popo, maaf menyebut merek Popo celana, itu kan ada expirednya. Nah itu bagaimana kita pasti pasti orang itu beli gitu. Hmm, Karena kebutuhannya kan mereka kan sekali pakai. Kalau popok iya. celana kan mereka sekali pakai selesai apa. Kemudian akhirnya mereka kan siklusnya cepat. Tapi kalau baju kan enggak. Orang kan jarang membeli baju. Iya, kalau orang seperti saya itu jarang, Mbak. Kalau kayak Mbak Nurul kayaknya sering beli baju. Oh, enggak juga sih gitu. Kita lebih, kalau saya lebih suka mix and match aja gitu. Baju lama tetap saya pakai, tapi saya padu padankan dengan mungkin ada baju baru gitu. Tapi tetap baju lama tetap terpakai. Biar bermanfaat ya, Mbak. Mm-mm. Hmm, kira-kira nih, Mbak, dari bisnis ini tuh pencapaian terbesar yang diperoleh Mbak Nurul itu apa? Kalau pencapaian terbesar masih belum terlihat ya, karena kan bisnis ini saya rintisnya per bulan Juni pada saat pandeminya waktu itu. Hmm, Jadi mungkin masih belum bisa dikatakan pencapaian itu sudah besar gitu. Kalau dikatakan profit atau laba tentu sudah ada gitu. Tapi kalau untuk pencapaian terbesar masih belum. Saya mungkin baru mengatakan itu pencapaian terbesar kalau saya sudah melayani pengiriman keluar kota, bahkan keluar pulau. Itu baru nanti akan saya sampaikan bahwa itu sudah pencapaian. Karena pada saat ini kan saya hanya melayani di dalam kota saja. hmm, berarti cuma Surabaya aja ya, Mbak ya? Kalau Sidoarjo gitu Iya, gimana? ambil sendiri ke tempat. Oh, Atau kita kirim dengan ongkir. Kalau untuk kota terdekat ya, jadi Surabaya, Gresik, Sidoarjo. hmm, itu berarti ada ongkirnya lagi, Mbak. Ongkir sendiri. Ongkir itu untuk pembelian minimal. Kalau belum mencapai batas gratis ongkir. Hmm, Jadi pakai kalau Gojek misalkan gitu. hanya enggak, ya kita kirim sendiri gitu. Oh, Kalau kita menggunakan eh, transportasi online itu mungkin akan banyak. kalau boleh tahu nih, Mbak, omset per bulannya berapa, Mbak? Omsetnya mungkin bisa dihitung sendiri ya. Jadi kalau sebulan itu kan kita mungkin penjualannya 100 sampai 150 karton sebulan. Nah, untuk kartonnya minimal itu dapat satu kartonnya 176.000. Coba Hmm, dikalikan sendiri aja. itu baru yang popok celana tadi ya, Mbak ya, belum yang lainnya. Iya, baru bosan. Eh, Dan ini masih baru berkembang gitu. Makanya saya melihat bahwa usaha celana ini akan terus berkembang karena apa? Pertama, selama WFH angka kehamilan itu meningkat. Itu sudah disurvei. Nah, kalau diperkirakan awal WFH dulu kan sekitar bulan Maret Maret. ya Iya, Maret. atau April. Nah, nanti tinggal dihitung aja 10 bulan ke depannya itu pasti banyak sekali angka kelahirannya gitu kan. Jadi Iya, kita iya. harus bentar-bentar menganalisa peluang kita gitu. Iya, iya, bener, Mbak. Hmm. Kalau ono aja. Hmm, ya, ya memang
ini Mbak apa kan di rumah itu eh, pekerjaan kan nggak terlalu banyak jadi ya gitulah. Ya, Jadi pe- harus apa? Harus cari produktif. pekerjaan sampingannya lainnya kayak Betul. eh, Meskipun WFH kita harus produktif, intinya itu. ya kayak di desa itu Mm-mm. apa ya banyak apa ya anak-anak itu sekarang banyak yang tanam bunga itu loh Mbak tanam Oh bunga. iya. Hmm, Mm. Iya jadi betul. Jadi meskipun WFH, sekolah WFH, kuliah WFH, kemudian pekerja juga WFH, tetap kita harus produktif. Namanya WFH itu kan work from home gitu kan. Jadi bukan kita harus bersantai-santai, bersenang-senang di rumah gitu. Tetap mm-mm, harus produktif di tengah pandemi ini. iya bosen Mbak kalau di rumah terus nggak ngapa-ngapain. Hmm, ada tips nggak sih Mbak apa untuk menjalani usaha ini buat anak-anak muda sekarang? Untuk anak muda ya, Hmm, tipsnya ya tadi itu kalian harus melihat kebutuhan anak-anak muda kira-kira apa dulu. Yang anak-anak muda itu kesannya itu nggak sabaran ya. Jadi mereka itu sukanya apa tergesa-gesa mengambil keputusan, nggak sabaran dalam menghadapi customer, kemudian ikut-ikutan teman, itu ciri khas anak muda. Nah, sedangkan kalau memang kita ingin usaha sendiri, itu kita harus telaten, harus berkomitmen dan niat dulu, memang ingin berusaha. Kalau untuk anak muda ya tadi itu, mungkin modalnya kan tidak sebesar orang yang sudah bekerja. Jadi untuk anak muda kalau saya sarankan sih mencari usaha yang sebetulnya hanya menekankan kekreativitasannya saja. Jadi misalkan ya ini hmm, usaha membuat bros, kemudian membuat undangan online, membuat desain-desain atau percetakan MOOC yang nanti nyetaknya di tempat lain tapi dia yang bagian desain seperti itu. Jadi lebih ke kreativitas. Kalau anak muda kan memang mainnya di kreativitas gitu. Kalau mm-mm, saran saya seperti itu. Jadi kalau kita harus kalau misalkan ingin usaha sepatu, jam tangan, baju, jelas modalnya besar gitu. Kalau anak muda yang baru ingin memulai dengan modal yang kecil, saya sarankan dengan sistem kreativitas. Atau kalau memang ingin mencoba usaha baju, sepatu, itu bisa menggunakan dropship. Jadi orang yang lain yang punya usaha, kita hanya menjualkan saja gitu pakai hmm. lewat sistem dropship itu tadi apa ya sebagai penyalur lah ya kalau kalau bahasa alamnya sebagai penyalur barang saja. Kalau dropship kan tanpa modal Mbak. Hmm. Jadi kita nggak pakai modal, kita hanya mungkin ada perjanjian khusus, ada beberapa yang dengan perjanjian khusus eh, labanya dibagi berapa persen seperti itu misalnya. Nah itu bisa kita pakai itu. Bedanya Itu untuk sama anak reseller muda apa? memang. Kalau reseller kan kita harus membeli barang dulu. Membeli barang dulu untuk kulaan istilahnya ya, pengadaan barang. Jadi kita harus mengadaan barang dulu. Tapi kalau dropship tidak. Dropship itu usaha punya orang. Misalkan saya yang punya usaha popok celana, Mbak Ika yang sebagai dropshipnya. Hmm. Maka kalau ada orang yang pesan ke Mbak Ika itu tinggal menghubungi saya sebagai yang punya usaha, saya yang mengirimkan ke pembelinya Mbak Ika. Seperti itu. Hmm. Berarti nggak usah perlu modal lagi Mbak ya. Tinggal menjalankan Iya, aja. kalau modal enggak. Kalau modal enggak, tapi biasanya pakai sharing. Sharing profit. Jadi misalkan nih, berapa dalam 1 bulan, berapa yang sudah Mbak Ika jual popok celananya, misalkan 50 bol gitu kan, 50 pack. Ya nanti dari 50 pack ini labanya berapa persen Mbak Ika, berapa persen saya, seperti itu. Berarti Jadi tanpa saya modal di awal. Heeh. Mm-mm. Berarti saya nggak bisa ambil untung lebih ya Mbak ya. Bisa ambil untung, makanya tadi hitung dulu
dulu tadi itu kan saya hitung laba bersih, semua hitung dari lagi. Pasti kalau dropship itu perjanjiannya di awal. Kalau memang misalkan si yang punya usaha itu mintanya 70%, 20%, ya berarti Mbak Ika harus menghitung laba bersihnya berapa, begitu yang Mbak Ika dapatkan. Hmm, kan apa ya? Biasanya kan kalau jualan kan dari apa? Kalau ambil dari orang itu kan harusnya itu eh, mm, ngambil keuntungan lagi gitu loh Mbak maksudnya. Iya betul, tetap untung kan tapi karena apa? Mbak Ika nggak repot-repot mengirimkan ke orang itu pertama, nggak bondo kresek istilahnya kan, nggak bondo isolasi, nggak bondo transportasi. Mbak Ika cuman cuman sebagai penyalur aja gitu, cuman pakai mencari pelanggan gitu aja. Kemudian kalau ada yang beli, serahkan ke orang yang punya, ada orang punya yang kirim ke pembelinya. Oh alah, berarti kayak seller gitu ya? Apa? Kok seller sih? Hmm, kok seller sih apa tuh? Sales, sales. Sales. Iya, sales. Iya, mirip seperti itu kalau offline ya, kalau offline. Tapi kalau kita ke marketplace, kita ke online, itu namanya dropship. Hmm, ada kok Mbak itu yang temanku juga gitu, apa ambil dari orang terus ya gitu. Mm, Heeh. Iya, ada juga mungkin beberapa yang pakai merek kosmetik gitu kan. Ada juga mungkin biasanya banyak banget kalau anak-anak kuliah itu kosmetik itu loh. Ada beberapa merek yang pakai kosmetik atau peralatan makan yang kalau misalkan dia sistemnya poin. Jadi kalau dia beli, ada orang yang beli, dia baru memesankan nanti Ah, dia dapat poin. Nah, iya iya seperti iya. itu. Iya, Ya. itu aku pernah ditawari itu. Jadi gitu, Mbak. Nah, itu Tapi yang pertama yang harus komunikasi, yang kalau itu harus sales, harus komunikasi. oh iya dah. Harus bisa sales, iya, Iya, harus bisa komunikasi. dulu aku itu disuruh apa yang itu loh, money apa sih? Digital money itu loh. Pokoknya Mania apa? pokoknya kalau daftar itu otomatis jadi anggota gitu kan. Terus Betul. yang untung itu yang Affiliate salesnya. itu. Heeh. Nanti ada Apa ya? affiliate-nya, nanti naik tingkatan Heeh, seperti itu kan. heeh. Aku lupa itu apa Iya, namanya. Heeh. itu juga banyak banget. Jadi banyak memang usaha. Tinggal kita bagaimana. Kalau memang orang itu pintar dalam berkomunikasi, itu lebih cepat, pasti lebih gampang kalau itu. Tapi kalau orang yang pemalu, dasarnya memang pemalu, kemudian yang nggak punya banyak channel ya, kalau saya rasa pergaulannya kurang luas seperti itu, kurang banyak komunitas misalkan, ya itu kurang tepat gitu kalau untuk menjadi semacam itu. Hmm. Makanya tadi saya bilang sebaiknya kalau ingin buka usaha sendiri ya anak muda itu biasanya lebih kreatif. Jadi manfaatkan kekreatifannya anak muda itu. Kalau memang tidak punya modal ya pakai dropship. Kalau dropship itu tanpa komunikasi Mbak Ika, beda sama sales. Jadi tanpa komunikasi ya kita jual aja, sudah kita jual. Itu Hmm. kalau online ya, kalau pasar online. Tapi kalau offline ya mirip-mirip sales itu. Sistemnya seperti itu. Hmm, iya iya. Modal ya. Kalau untuk modal, kalau misalkan ini susah cari modal, ya sebetulnya kan sekarang pemerintah juga ada kartu prakerja kan. Hmm. Kalau untuk modal ya, nah untuk modal ada kartu prakerja. Kalaupun kita nggak punya ide-ide nih mau bikin apa ya yang kreatif, cari saja di YouTube, kan banyak referensinya. Saya yakin kalau anak muda itu mereka kalau misalkan sudah punya niat untuk usaha, mereka itu pasti mencari segala cara gitu. Mau itu resep masakan atau mau itu cara membuat desain undangan, cara membuat bros, cara membuat apa gitu.
mereka lebih ini. Di YouTube sekarang sudah banyak sekali, mulai dari keterampilan menjahit, keterampilan apa, bengkel pun sudah ada, memperbaiki apa di YouTube sudah sangat lengkap. Meskipun kalaupun kita tidak lolos untuk program prakerja kan, karena kalau prakerja kan ada tesnya dulu ya, baru kemudian dapat modal dan baru dapat pelatihannya gitu. Hmm. Tapi loh Mbak, itu apa? Kan seumpamanya kita lihat sesuatu ya di YouTube. Nah, sama aja Hmm. Mbak, kalau meskipun kita punya kreativitas ya, tapi kalau kembali lagi, kalau nggak punya relasi itu juga susah Mbak. Nah kan kita lihat dulu dari analisa dulu kan. Jadi kita target dulu lingkungan kita tuh seperti apa dulu, baru kita mencari gitu. Kita harus mencari peluang dulu, baru setelah itu kita cari bahan-bahannya, caranya bagaimana membuat gitu. Jadi tetap step-stepnya tadi tetap harus ada, cari apa targetnya, kemudian eh, yang modalnya tadi itu. Nah, itu tetap step-stepnya tetap sama gitu. Tapi kalau anak muda untuk modal ini, nah untuk modal ini kan pasti kecil kan, pasti kalau misalkan awal mulanya. Nah, itu yang harus kita olah seperti itu. Pakai apa, strategi apa. Iya, iya. Jangan sampai Mbak Ika kreativitasnya misalkan cara membuat sepatu gitu kan, sepatu high heels. Tapi Mbak Ika jualnya di pegunungan yang tanahnya bergelombang-bergelombang gitu kan, atau di daerah pantai kan kurang pas. Tapi kalau sepatu Mbak Ika mendesain sepatu yang flat gitu kan, sporty. Nah, cocok dengan kondisi di sana. Jadi tetap kita harus menganalisa dulu kebutuhan masyarakat, target kita siapa, begitu. Tetap kita menggunakan step-step itu, baru selanjutnya kita mencari ilmu. Bisa melalui YouTube, dan lain-lain. Iya Mbak. Tapi apa ya, susah Mbak. Mengawali Pasti hal yang bisa baik sih. itu susah. Oh ya iya, semuanya juga kayak gitu. Kalau apa mengawali hal yang baik itu gampang ya, nggak ada orang di penjara, Mbak. Tutup polisi. WFH. Selama jualan popok celana itu ada cerita menarik nggak Mbak selama ini? Oh, dan tentunya ada dong. Kalau cerita menarik, datangnya cerita menarik itu ya dari pelanggan-pelanggan sendiri gitu. Jadi karena pelanggannya kami itu mayoritas adalah ibu-ibu ya, dan tahu sendiri ibu-ibu kan sukanya memang suka menawar gitu. Jadi mereka mungkin belum tahu harga pasar, masih awam, tapi nawarnya ugal-ugalan. Nah itu salah satu itu. Jadi mereka itu berani menawar harga jual saya itu di bawah pabrik. Padahal misalkan nih, pabriknya aja jual ke saya, dari tradernya aja jual ke saya 42.000 ya. Mereka itu kalau nawar bisa sampai 40. Jadi mereka nggak tahu harga pasar, asal aja nawarnya. Tapi nggak apa-apa, itu memang sudah sifat mereka seperti itu, alamiahnya seorang ibu-ibu memang seperti itu. Nah, kadang juga ya agak gregetan, tapi ya nggak apa-apa, sudah memang sifatnya seperti itu, mau gimana lagi. Bahkan sampai saya pernah bilang kan ke salah satu orang gitu kan yang menawar harganya yang benar-benar di bawah logika, harganya yang ditawar itu. Saya sampai bilang, "Ibu, bagaimana kalau Ibu yang mendirikan pabrik sendiri, saya yang kulak ke Ibu?" Saya bilang seperti itu. Terus jawabannya apa Mbak? Oh ya sudah kalau begitu gitu. Akhirnya beli apa enggak itu? Ya nggak beli gitu kan. Kesel Entah dia kayaknya. entah dia cari kemana dah, ya sudahlah gitu. Berarti Karena nggak memang balik harga lagi. yang nggak apa-apa, dia kan cuma beli satu bol. Dia bayangkan aja dia hanya beli satu pack. Dia hanya beli satu pack, tapi dia tawar dengan harga yang benar-benar di luar nalar
para penjual gitu. Bahkan harga pabrik aja sudah pasti sudah nggak ada harga segitu. Baika, yang penting usaha itu nggak bisa kalau kita hanya berdiri sendiri. Kita juga harus dapat dukungan. Bener, Mbak. Dukungan dari orang tua, dari pasangan kita, tuh, dari komunitas, relasi, begitu. Tidak bisa kalau hanya berdiri sendiri. Ada yang disampaikan nggak, Mbak, mengenai perekonomian Indonesia saat ini? Waduh, apa ya ekonomi Indonesia? Ya intinya kita ekonomi Indonesia saat ini kan sedang seperti diberitakan kan sedang mengalami resesi ya. Jadi kalau resesi itu memang daya beli masyarakatnya akan rendah gitu. Dan itu sangat rentan. Tapi resesinya ini kan karena pandemi, bukan karena adanya krisis ekonomi seperti tahun 98, beda resesinya. Jadi bagaimana kita memang betul-betul harus kita sendiri harus mencari peluang gitu. Caranya ya tadi itu kembali lagi caranya seperti itu tadi yang sudah saya sampaikan. Gitu. Ya, cukup sekian. Terima kasih Mbak Nurul udah berbagi di diskusi kita kali ini. Saya Iya sama-sama. Semoga bermanfaat. Kalau mau ya, buka usaha amin. di pandemi ini, maaf ya saya juga baru buka Mm-mm. usaha yang baru, jadi pengalamannya masih belum sebanyak orang-orang yang pemain lama gitu. Nggak apa-apa Mbak. Itu pengusaha baru itu biasanya banyak cerita malahan. Karena Mm. sedang merintis kan, Benar. lagi jadi seok-seoknya sangat terasa. Bisa aja Mbak Nurul. Ya, makasih Mbak Nurul udah bergabung bersama saya di sini. Ya, sama-sama. Jangan kapok ya Mbak. Oh, enggak kapok. Iya, Assalamualaikum Mbak Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.